Latihan bercakap buat pemula dan umum menggunakan pola past continuous tense. Seperti yang kita ketahui, past continuous tense biasanya digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas lampau yang sedang dilakukan bersamaan dengan aktivitas lain yang biasanya atau kegiatan yang sifatnya memotong, dan selalu ditandai dengan kata when, while, and, but, atau koma maupun tanda titik yang memisahkan dua kalimat. Past continuous tense juga dapat digunakan sebagai cara alternatif untuk menyatakan suatu aktivitas lampau jika dalam sebuah percakapan, seandainya kita melupakan kata kerja kedua atau verb 2-nya dari sebuah kalimat yang ingin dibuat atau diucapkan, kita dapat menggunakan past continuous tense sebagai cara-cara alternatif. Pertama-tama, kita akan membuat kalimat positif, dan rumus untuk membuat kalimatnya ialah subjek tambah was atau were tambah verb 1 tambah ing dan tambah objek komplement atau penanda waktu lampau. Was dan were di sini digunakan sesuai dengan ketentuan subjek. Jika subjek I, she, he, it itu menggunakan was, dan were menggunakan subjek you, they, we. Kalimat pertama dalam bentuk positif ialah I was reading when she came, yang artinya ialah saya sedang membaca tadi ketika dia datang tadi. Di sini kata tadi itu menandakan lampau. Yang lampau di sini penandanya ialah was, dan juga menggunakan kata came, kata kerja kedua yang menandakan bahwa dia lampau, dan juga when yang artinya ketika itu kita menebalkan untuk menandai bahwa dia sebagai penengah dua kalimat yang dijadikan satu. Sebagai makna itu adalah kalimat past continuous tense. Kalimat berikutnya ialah when she was listening music, the doorbell rang yesterday, yang artinya ialah ketika saya sedang mendengarkan musik, bel rumah berdering kemarin. Kalimat berikutnya ialah when we were speaking this morning, she was singing. Ketika kami sedang berbicara pagi ini, dia sedang menyanyi. Di sini walaupun tak memiliki penanda waktu atau kita maknai tadi karena menggunakan kata was dan were, berarti ini dimaknai sebagai kalimat lampau atau yang terjadi sebelumnya. Kalimat berikutnya ialah when I was teaching English, she was writing at the room, yang artinya ialah ketika saya sedang mengajar tadi, dia sedang menulis di kamar. Di sini kita menggunakan tadi berarti untuk menandakan bahwa dia lampau, dan penanda lampaunya itu ialah karena menggunakan kata was. Kalimat berikutnya ialah I was sweeping the floor yesterday and the birds were singing, yang artinya ialah saya sedang menyapu lantai kemarin dan burung-burung sedang bernyanyi. Berikutnya kita mempelajari kalimat negatif. Contoh untuk membuat rumus kalimat negatif ialah subjek tambah was atau were tergantung atau sesuai subjeknya tambah not tambah verb 1 tambah ing plus penanda waktu. Kalimat pertama dalam bentuk negatif ialah I was not reading when she came, but I was washing clothes, yang artinya ialah saya tidak sedang membaca ketika dia datang, tapi saya sedang mencuci pakaian. Kalimat berikutnya ialah she was not listening music, she watched television, yang artinya ialah dia tidak sedang mendengarkan musik, dia menonton televisi.
Di sini dengan penanda seperti ini yang menggunakan was dan juga kata kerja kedua, di sini bisa dapat diartikan bahwa kalimat ini adalah lampau dan juga bisa bebas kita mengartikan bahwa ini telah dilakukan sebelumnya atau tadi untuk bahasa sederhananya. Kalimat berikutnya ialah when we were speaking, she was not listening to us. Ketika kami sedang berbicara, dia tidak sedang mendengarkan kami. Kalimat berikut ini walaupun tak ada penanda tadi, tetapi ini dapat dinyatakan bahwa ini lampau karena menggunakan was dan were. Kalimat berikutnya ialah when I was teaching English, she was not writing anything at class. Yang artinya ialah ketika saya mengajar bahasa Inggris, dia tidak sedang menulis apapun di kelas. Berikutnya, kita akan mempelajari kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, serta rumus untuk membuat kalimatnya ialah was atau were, tambah subjek, tambah kata kerja atau verb 1, tambah ing, serta tambah penanda waktu. Berikut contohnya. Kalimat pertama untuk jenis kalimat interrogatif atau pertanyaan ialah was she reading when I came here yesterday? Yang artinya ialah apakah dia sedang membaca ketika saya datang di sini kemarin. Di sini jika was atau were atau kata kerja bantunya atau to be dalam bentuk lampau, jika dibalik atau menjadi kalimat interrogatif, itu selalu memiliki arti apakah. Kalimat berikutnya ialah were they listening music when he watched television? Yang artinya ialah apakah mereka mendengarkan musik ketika dia menonton televisi? Kalimat berikutnya ialah was I teaching English when she went to the library? Yang artinya ialah apakah saya sedang mengajar bahasa Inggris ketika dia pergi ke perpustakaan? Di sini walaupun tidak memiliki penanda lampau, tetapi menggunakan kata was, berarti itu menandakan bahwa kalimat ini lampau atau telah terjadi sebelumnya. Berikutnya ialah kita akan mempelajari kalimat where question, yaitu kalimat pertanyaan yang dimulai dengan kata where, what, why, when, who, how, dan lainnya. Kalimat pertanyaan ini sebenarnya mirip dengan kalimat sebelumnya atau kalimat interrogatif atau pertanyaan, cuman ditambahkan kalimat-kalimat atau kata-kata seperti where, what, why, dan lain-lain. Dalam kalimat where question, pola atau rumus dalam membuat kalimat ialah WHQ atau where question, tambah was atau were, tambah subjek, tambah kata kerja 1, tambah ing, serta tambah penanda waktu. Berikutnya, kalimat pertama dalam kalimat where question ialah where was she reading when I came here yesterday? Yang artinya ialah di mana dia membaca atau di mana dia sedang membaca ketika saya datang di sini kemarin. Walaupun tidak memiliki penanda waktu lampau dalam kalimat ini karena menggunakan was dan juga kata kerja kedua came dari kata come yang artinya datang, kalimat ini tetap mengindikasikan bahwa dia lampau. Kalimat berikutnya ialah what were they listening to when I watched television? Yang artinya ialah apa yang mereka sedang dengarkan ketika saya menonton televisi. Di sini untuk menjadi penanda waktu bahwa dia lampau ialah kata kerja kedua watch serta kata kerja bantu atau to be were. Kalimat berikutnya ialah
When was I teaching English? When she went to take a book. Yang artinya ialah kapan saya mengajar bahasa Inggris? Ketika dia pergi mengambil sebuah buku. Penanda waktu lampau ialah was dan juga kata kerja kedua go yaitu when yang artinya pergi. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran past continuous tense. See you on the next video.